क्या पागल है? हाँ? इन्हें आउटर सर्कल पे ले जाने को कहा था। सर आपने तो इनर सर्कल। तू मेरे साथ मंदिर नहीं गया, अब कल चलेगा ना? नहीं माँ। Deal. I was upset at the time. Upset at the time? You said yourself he was crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rizki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Quotes Film akan mengulas alur cerita film berjudul Amal yang telah dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan seorang pemuda bernama Amal Kumar yang berhasil mengesankan seorang miliarder berpakaian lusuh bernama GK Jayaram. Sehingga saat GK meninggal tanpa sadar, Amal menjadi penerima warisan orang tersebut. Oke sahabat, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Amal Kumar adalah seorang pengemudi bajai yang jujur, tepat waktu, dan pekerja keras. Ia memiliki dua pelanggan tetap. Pertama, seorang anak sekolah yang merupakan putra dari seorang pengacara Sapna Agrawal. Yang kedua adalah Puja, pedagang kelontong. Saat Puja menaiki bajai Amal, dompetnya dicuri seorang gadis bernama Priya. Dan Amal yang melihat itu, dia kemudian mengejar gadis tersebut. Namun, saat dalam pengejaran, tiba-tiba Priya tertabrak mobil dan dilarikan ke rumah sakit. Di sana Amal sangat merasa bersalah dan seandainya dia tak mengejar Priya, pasti ia akan baik-baik saja. Puja kemudian menenangkannya dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut bukan kesalahan Amal karena itu adalah hal yang wajar. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria tua bernama GK Jayaram memesan teh panas di rumah makan. Karyawan yang sedang asyik nonton bola dengan setengah hati menyiapkan pesanannya, namun Jayaram marah karena yang dirinya pesan bukan teh panas, melainkan coklat panas. Dia tak akan membayarnya. मुझे मेरा बॉर्नविटा नहीं मिल जाता गर्मा-गर्म, मैं फूटी कड़ी नहीं दूंगा. Melihat kondisi Jayaram, pemilik rumah makan pun kesal dan mengusirnya. Pagi harinya, Dokter Siva yang menangani Priya menemui Amal yang sedang tertidur di pekarangan rumah sakit. Di sana dokter meminta Priya dirawat intensif beberapa hari dan dibutuhkan seorang penanggung biaya. Karena Amal tak mengetahui keluarga Priya, akhirnya dirinya menyetujuinya sebagai penjamin gadis itu. Siang harinya, Amal yang sedang mengecek bajainya mendengar keributan seorang penumpang yang merasa tarif bajainya sangat mahal. Supir bajai tersebut adalah Raju, teman Amal. Untuk mendapatkan untung lebih, Raju mencari jalan yang lebih jauh dengan alasan jalur yang dilewati sedang macet. Tidak lama kemudian, Jayaram datang dan meminta diantar Amal ke alun-alun kota. Dalam perjalanan, Jayaram nampak kurang sehat dan batuk. Melihat kondisi penumpangnya, Amal memberikan permen batuk untuk melegakan tenggorokan. Awalnya, Jayaram curiga jika Amal akan meracuninya, namun dia tetap memakannya. Jayaram lalu menanyakan siapa foto yang terpajang di bajai dan ternyata foto itu adalah almarhum ayah Amal bernama Vijay Kumar. Beberapa saat kemudian, Jayaram kesal karena Amal berhenti di tengah perjalanan. Amal menjelaskan dirinya berhenti karena ada kemacetan jalan yang sedang dibangun MRT. Jayaram tidak peduli dengan pembangunan dan ingin cepat sampai ke tujuan bagaimanapun caranya. Amal yang sabar akhirnya sampai ke alun-alun kota, namun di sana Jayaram kembali marah karena dirinya ingin pergi ke taman kota, bukan alun-alun. Jayaram mencatat nama Amal dan akan melaporkan ke dinas terkait karena terindikasi penipuan. Merasa disalahkan, Amal memberikan tarif setengah harga dan minta maaf jika dirinya salah mendengar. Ternyata Amal mewarisi sifat baik almarhum ayahnya yang juga seorang sopir bajai, dan hal itu membuat Jayaram terkesan dengan sikap yang dimiliki oleh Amal. तुम्हारे बाप का नाम क्या? विजय कुमार सर. अच्छा सर.
Di malam harinya, terlihat Jayaram menulis sesuatu dalam buku catatannya di salah satu rumah makan. Di sana, Jayaram menghentikan seorang pria yang sedang bernyanyi karena suaranya sangat buruk untuk didengar. Sembari pergi, Jayaram menyanyikan lagu yang membuat para pengunjung takjub dengan suaranya. देखो ऐसा करोगे तो वाहेगुरु तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। तबले वाले भाई क्यों इतनी बेहतरीन गजल? अरे बुजुर्गवार, जा तो आराम से सुनिए। कोई सुबह मेरी। बैठो बैठो। Beberapa hari kemudian, di usia yang ke-65 tahun, Jayaram mengembuskan nafas terakhirnya. Tak lama, anak-anak Jayaram yang bernama Vivek dan Haris datang ke kantor pengacara ayahnya. Pengacara Jayaram yang bernama Sapna mengetahui bahwa surat wasiat ayahnya akan dibacakan 30 hari setelah kematiannya. Haris yang mendengar itu pun kesal untuk menunggu selama itu. Asisten Jayaram yang bernama Suresh menginginkan agar wasiatnya dibacakan dengan cepat tanpa harus menunggu 30 hari. Namun Sapna tetap mengikuti wasiat Jayaram. Di sisi lain, di rumah sakit, Dr. Shiva memberitahu kondisi pria telah membaik dan akan dilakukan pengecekan mendalam di kepalanya. Setelah tersadar, pria menjelaskan pada Amal bahwa dirinya bekerja dengan Tuan Thakur yang menaungi pengemis jalanan. Sebelum pulang, Amal memberikan uang ke suster untuk memastikan pria dirawat dengan baik. Malamnya, di hotel bintang 5 milik Jayaram. Dengan mabuk, Suresh yang sudah mengorbankan waktunya demi bekerja dengan Jayaram merasa kecewa karena tidak mendapatkan sepeser pun dari wasiat Jayaram. Vivek pun terkejut dan mencoba ingin tahu wasiat ayahnya, namun ia tidak mengetahui kekayaan ayahnya akan diberikan kepada siapa. Di hari berikutnya, Amal memberitahu bahwa bajai yang ditemukan pamannya karburatornya sudah rusak dan harus diganti. Pamannya akan memberikan bajai tersebut jika Amal mampu memperbaikinya. Namun sialnya, Amal tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Amal yang sudah 3 hari tidak pulang membuat ibunya khawatir dan dengan kesal, ibunya menyuruh Amal untuk berumah tangga karena dirinya sudah tua untuk mengurus semuanya. Ibunya pun ingin Amal bekerja di kantor pos bersama pamannya karena transportasi bajai akan tergantikan dengan MRT. Amal yang sedang makan hanya bisa mendengarkan perkataan ibunya dan tanpa minum, Amal pun tertidur. Melihat anaknya yang lelah, ibunya pun menyelimuti anaknya tersebut tanpa rasa marah sedikit pun kepada Amal. Di lain sisi, terlihat Vivek berada di rumah Tuan Thakur yang juga majikan pria. Tuan Thakur menagih hutang Vivek karena sudah jatuh tempo. Vivek kemudian minta waktu lagi sampai 1 bulan ke depan karena warisannya akan dibagi setelah 1 bulan. Tuan Thakur pun memakluminya, tapi dia menggandakan hutang Vivek sebagai bunga dan Vivek terpaksa menyetujuinya. Dalam perjalanannya mengantar Puja, bajai yang dikendarai Amal menabrak bajai milik Raju. Dengan marah, Raju meminta ganti rugi kepada Amal, dan ketika mereka sedang berselisih, penumpang Raju kabur karena sedang terburu-buru. माफ करना दोस्त सवारी Melihat itu, Raju pun mengejar penumpangnya karena belum bayar dan melihat kerusakan yang tidak parah, Amal pun bergegas pergi. Di perjalanan, Amal meminta maaf pada Puja dan memberitahu bahwa dirinya kurang tidur demi mengurus pria dan harus bekerja sampai malam demi membayar tagihan rumah sakit. Puja kemudian memberitahu Amal bahwa rumah sakit akan membuat tagihan pasiennya membengkak dan Amal tidak berkewajiban membayar tagihan tersebut. Puja lalu memberikan ongkos lebih, namun Amal menolaknya. Setelahnya, terlihat Amal membawa pria jalan-jalan. Pria mengetahui bahwa Amal menyukai Puja dan menyuruhnya untuk mengungkapkan isi hatinya. Di sisi lain, Suresh memberitahu Vivek bahwa dirinya mendapatkan tugas oleh pengacara Sapna untuk mencari sopir bajai bernama Amal Kumar. Suresh tidak akan mencari Amal jika Vivek mau membagi harta warisannya sebesar 25%. Namun, Vivek tidak setuju dan hanya akan memberikan yang pantas Suresh dapatkan. Kemudian, Suresh agar tidak terlalu mencolok, dia mengubah gaya berpakaiannya untuk mencari Amal di keramaian kota Delhi. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya Suresh menemukan Amal.
Suresh pun mengaku sebagai teman ayahnya dan mencoba mencari tahu tentang Amal. Dan dengan polos Amal menjawab semuanya dengan jujur dan sesampainya di tujuan, Suresh memberikan 100.000 rupiah kemudian pergi. Kemudian dengan berbohong Suresh memberitahu Sapna bahwa dirinya butuh waktu untuk menemukan Amal. Singkat cerita, Dr. Siva yang telah mengecek pria menjelaskan bahwa ada pembekuan darah di otak pria dan harus segera dioperasi. Dr. Siva akan membebaskan biaya rumah sakit dan jasa layanannya, namun obat-obatan dan jenis perawatan akan menelan biaya kurang lebih 10 juta rupiah. Akhirnya, dengan sedih, Amal pun mengusahakan biaya operasi tersebut. Ketika mengantarkan Kunal pulang, Amal menjelaskan kejadian pria kepada suami Sapna dan meminjam uang kepadanya. Akan tetapi, bukannya mendapatkan pinjaman, Amal justru mendapatkan sindiran halus dengan mengatakan, "Jika dirimu mengendarai pesawat terbang, kamu bisa dengan mudah mendapatkannya." Dan Amal adalah sopir bajai yang butuh waktu lama untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Kemudian dia berkata jika dia akan berbicara kepada istrinya terlebih dan malam harinya, dia menceritakan tentang masalah supir anaknya kepada Sapna. Pada saat itu Sapna belum mengetahui bahwa Amal adalah sopirnya dan Sapna yang sedang sibuk mengabaikan pembicaraan suaminya itu. Ketika semuanya tertidur, Suresh yang penasaran secara sembunyi masuk ke ruangan kerja Sapna dan membuka isi wasiat Jayaram. Dalam wasiat itu tertulis, "Dear Amal, aku mencari di jalan-jalan Delhi selama bertahun-tahun untuk mencari jejak kebaikan dan hampir menyerah. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, bahwa yang termiskin pun memiliki kekayaan. Tidak ada orang yang kaya yang bisa memimpikan. Kamu telah memberiku hadiah paling berharga dibanding semua yang aku punya dan keberuntungan yang akan aku tinggalkan untukmu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupanmu. Dan ingat, jangan percaya pada temanku atau anak-anakku karena mereka tidak memiliki apa yang kamu lakukan. Percaya hanya pada Sapna Agarwal saja yang sudah bekerja denganku." Dearest Amal, my children, Amal, they do not possess what you do. You have given me the most valuable gift of all, and they and cheat you. Only trust Ms. Agarwal. God bless. Setelah membaca surat itu, Suresh terkejut kemudian dia segera pergi. Di hari berikutnya, dalam sambungan telepon Dr. Siva menegaskan bahwa pria harus cepat dioperasi karena semakin lama menunggu semakin berisiko. Dengan cepat, Amal menjelaskan masalahnya kepada bos pria, yaitu Tuan Takur. Namun Tuan Takur tidak mau menolong karena kesehatan karyawannya bukan tanggung jawabnya. Karena tak ada pilihan, Amal pun menjual bajai miliknya sebesar 10 juta rupiah untuk mengoperasi pria. Pria yang diberitahu oleh Dr. Siva sangat berterima kasih kepada Amal untuk kebaikan yang telah Amal lakukan padanya. Dan hari berikutnya dokter pun mengoperasi pria. Setelah menunggu seharian, dokter pun meminta maaf bahwa pria tidak bisa ditolong. Melihat pria telah mati, Amal pun menangis dan merasa sangat bersalah karena dirinya pria meninggal. Setelahnya, tanpa disadari Amal, Suresh mengikuti Amal dan mengetahui semua yang dilakukan Amal, dan hal itu membuat Suresh kagum pada Amal. Keesokan harinya, Puja terkejut, ternyata bukan bajai Amal yang dia naiki, sedangkan Amal beralih pekerjaan sebagai office boy di kantor pos karena dia sudah tak mempunyai bajai lagi. Puja kemudian mendatangi rumah Amal dan gugup setelah bertemu ibu Amal. Ibu Amal lalu mempersilakan masuk untuk bicara di dalam dan dia menyadari kebaikan Amal. Di sisi lain, Suresh pun segera menelpon Sapna untuk memberitahunya kalau dia sudah menemukan Amal. Sapna pun mendesaknya untuk segera membawa Amal karena besok jam 5 sore Amal harus sudah tanda tangan berkas pentingnya. Terlihat Puja tersentuh oleh kebaikan dan pengorbanan Amal dan kemudian ia menggunakan sebagian uangnya yang telah ia tabung untuk dia berikan kepada Amal. Sesampainya di rumah Amal, Puja memberikan kado berupa karburator mobil agar Amal bisa menggunakan kembali becak pamannya yang rusak itu. Awalnya, Amal menolaknya karena itu terlalu mahal dan menghabiskan banyak uang. Tapi Puja menjawab dengan mengatakan, "Amal, aku menabung untuk mengumpulkan maharku, jadi silakan ambil ini."
Mendengar itu, Amal pun terkejut dan mulai saat itu Pooja dan Amal resmi menjadi sepasang kekasih. शुक्रिया। Di sisi lain, terlihat Vivek menuju rumah Suresh untuk melanjutkan rencana bersama karena waktu tinggal besok sore. Namun, di sana Suresh memberitahu bahwa kesepakatan itu adalah kesepakatan yang salah. Mendengar itu, Vivek pun marah mengapa ayahnya dengan gila memberikan hartanya pada pengemudi bajai. Di sana Suresh berkata bahwa Jairam tidak gila. Dia punya alasan tersendiri untuk hal itu, dan sekarang Vivek tidak menginginkan lagi harta kekayaan dan mengakhiri kesepakatan dengan Vivek. Hal itu membuat Vivek semakin emosi, kemudian membunuh Suresh dan membuang mayatnya di hutan. Di pagi harinya, Ibu Amal memberikan sarapan dan menaruh foto dewa agar bajainya bisa hidup kembali. Tak disangka, setelah berkali-kali tidak hidup, akhirnya bajai hidup kembali dan Amal kembali menjadi sopir bajai demi mengantarkan Pooja. Di sisi lain, Sapna yang cemas mengunjungi rumah Suresh, namun sopir Suresh tidak menemukan Suresh dimanapun. Sesampainya di rumah Pooja, Pooja mengatakan jika dirinya mengajak Amal makan malam bersama dan menjemputnya lagi jam 5.30 sore, dan dengan senang Amal pun menyanggupinya. Dengan bantuan sopir Suresh, Sapna kemudian mengunjungi rumah Amal. Namun sialnya, sedang pergi bekerja dan Sapna pun pergi mencari ke lokasi tempat Amal biasa menunggu penumpang. Di sana Sapna bertemu dengan Raju. Kemudian Raju memberitahu biasanya di waktu sore Amal mengantarkan pulang murid-murid sekolah. Ternyata anak Sapna pun selalu diantar oleh Amal. Kemudian dirinya bertanya kepada guru di sana, dan guru itu menjelaskan bahwa Amal Kumar adalah supir yang selalu mengantarkan murid-murid di sekolah, termasuk anak Sapna. Mendengar itu, Sapna pun terkejut dan menanyakan kebenarannya kepada suaminya. Suaminya tidak memberitahu nama supir anaknya, karena Sapna tidak pernah tertarik dengan itu. Singkat cerita, Sapna yang lebih dulu sampai meminta Amal untuk ikut ke kantornya. Awalnya Amal menolak karena sudah ada janji dengan Pooja. Namun Sapna menjelaskan bahwa pria tua yang dulu pernah diberikan permen batuk oleh Amal telah meninggal dan pria itu memberikan surat untuk Amal. Sesampainya di kantor Sapna, dirinya meminta Amal untuk membaca isi surat Jairam. Tanpa bersuara, Amal yang membaca surat itu hanya bisa tersenyum. Setelah Amal membaca semuanya, Sapna mempersilahkan Amal jika ingin bertanya, karena setelah itu Amal harus menandatangani berkas penting. Namun, beberapa saat kemudian, Sapna mendapat kabar duka dari detektif yang menemukan keberadaan Suresh dan Amal disuruh menunggu di luar. Karena Amal ada janji dengan Pooja, tanpa berpamitan, Amal pun pergi dan berpapasan dengan Vivek. Di sana Amal memberikan sedikit uang kepada pengemis dan memberikan kertasnya karena pengemis butuh kertas untuk melukis. Setelah Amal pergi, pengemis itu memanggil Amal dan menjelaskan kepada Kunal, anak Sapna, bahwa kertas yang diberikan berisi kata-kata penting. Dengan meledek, Kunal pun memberitahu bahwa mana mungkin orang yang tidak pernah sekolah dan buta huruf punya sesuatu hal yang penting dan tak mungkin Amal bisa membaca surat itu. Padahal sebenarnya Amal bisa membaca surat itu, tapi dia memutuskan menolak warisan. Ia merasa ada yang jauh lebih berhak darinya, dan Amal lebih tenang menjalani hidup sederhananya, apalagi dia akan segera menikahi Pooja sebagai pendamping hidupnya. Kemudian film pun berakhir.